Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, NIM D400180087 akan mempresentasikan materi tugas UAS. Di sini saya akan membuat program tentang suatu crane saver yang mensuplai material ke robot yang nantinya akan keluar juga. Untuk membuat programnya sendiri ini, karena ini sudah jadi, saya beri contoh saja. Misal untuk membuat LD, tinggal ketik aja LD berapa alamatnya. Ini kan LD 0.00, ini untuk on, sudah ada di situ. Kalau reset tinggal aja ketik reset berapa soal alamatnya. Oh ya, sebelum sampai situ, sesuai dengan instruksi di UAS, yaitu minimal memakai 4 instruksi dan 3 output. Saya insya Allah sudah mencakup antara lain instruksi set reset, timer, interlock, dan counter. Itu sudah cukup dari 4. Lalu selanjutnya outputnya sendiri itu saya membuat 6 output, yaitu crane saver masuk, crane saver naik, crane saver robot on, crane saver turun, crane saver keluar, dan indikator program on. Untuk outputnya ini saya memakai lebih dari 4 instruksi dan 3 output. Fungsi set reset sendiri yaitu set itu sebagai holding, dan reset ini untuk mematikan holding ini, set ini. Set akan bekerja bila ditekan tombol on dan akan reset bila ditekan tombol emergency stop. Di sini timer akan bekerja ketika set sudah on, dan timer akan on delay selama 10 detik. 100 ini ya. Untuk timer sendiri, cara menampilkannya tinggal ketik tim berapa. Untuk crash-nya sendiri, ini crash ini untuk waktunya 10 itu untuk 1 detik. Ini satuannya itu per milisecond, hasilnya ya kalau 100 berarti ya 10 detik. Ini saya menggunakan 10 detik seperti itu. Interlock sendiri, hasilnya ke interlock akan on ketika timer sudah on juga. Nah, interlock ini fungsinya untuk membatasi program. Hasilnya program yang bekerja ini hanya sampai interlock ini, sampai ini interlock clear, seperti itu. Ketika sudah 10 detik baru program akan dapat bekerja. Setelah 10 detik baru tombol CS on akan dapat diaktifkan. Kemudian crane saver masuk akan bekerja, motor crane saver masuk ini akan bekerja sampai menyentuh limit masuk. Setelah itu motor crane saver naik akan bekerja dan motor crane saver masuk akan mati. Ini seperti apa namanya? Interlocknya, bila satu on, satunya akan mati. Untuk crane saver masuk akan mati jika limit masuk tertekan. Selanjutnya CS akan naik, saya menyentuh limit naik. Bila limit naik tertekan, maka crane saver naik juga akan otomatis mati. Setelah itu robot akan bekerja. Robot bekerja selama mengambil material 5 kali. Ini ada counter material, karena counter ini bekerja dapat sebagai counter down, menghitung mundur atau menghitung naik. Kalau saya ini menghitung mundur. Cara menampilkan counter yaitu kerja CNT berapa crash, sama crash ini untuk berapa jumlahnya. Kalau ini satuannya cuma buah aja, tidak perlu 10 ya 10 buah, 1 buah, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah 5 kali, maka ketika C ini sudah terpenuhi, maka robot akan mati dan akan menghidupkan motor crane saver turun. Setelah sampai menyentuh limit turun, maka crane saver turun akan mati. Selanjutnya limit turun akan menghidupkan crane saver keluar. Setelah sampai menyentuh limit keluar, maka crane saver keluar juga akan mati. Ini untuk lampu indikator aja, bekerja ketika set on, ketika tombol pertama di on. Ya, untuk memberitahu aja, bila ada problem atau masalah di tengah proses, ini dapat dimatikan dengan emergency stop. Fungsi emergency stop di sini untuk mematikan program ketika ada problem di tengah program. Mungkin akan saya trial aja langsung.
Cara kerjanya seperti ini. Pertama tombol on ditekan. Nah, ini akan menunggu 10 detik dulu, baru baru CrySaver dapat dioperasikan. Nah, ini udah berapa detik. Nah, setelah sampai 10 detik, nah ini interlock baru on dan CrySaver baru dapat dioperasikan. Seperti ini. Pertama, hidupkan CrySaver. Ketika CrySaver sudah masuk dan sudah mencapai limit masuk, maka CrySaver masuk akan mati dan menghidupkan CrySaver naik. Setelah CrySaver naik mencapai limit naik, maka CrySaver naik akan mati dan menghidupkan robot. Robot akan bekerja 5 kali. Karena di sini setnya counter cuma 5 kali, maka ketika dia mengambil material 5 kali, robot akan mati. Coba aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan maaf. Setelah counter hidup, otomatis akan menghidupkan CrySaver turun. Setelah CrySaver turun dan menyentuh limit turun, CrySaver turun akan otomatis mati dan menghidupkan CrySaver keluar. Setelah CrySaver keluar menyentuh limit keluar, maka CrySaver keluar akan mati dan program akan selesai. Nah, di sini bila ingin mematikan program baik di tengah proses maupun di akhir proses, tinggal tekan emergency stop untuk mereset set yang tadi telah diatur. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan pembuatan HMI. HMI sendiri seperti ini punya saya. Untuk pembuatan HMI itu sesuaikan dengan alamat di sini. Bila input gunakan PB ini. Karena HMI saya sudah jadi, maka saya beri contoh saja PB. Bila output bisa gunakan bitlamp maupun port lamp. Bebas. Ini untuk label ini hanya untuk penamaan menggunakan label ini. Untuk timer sama counter bisa memakai nomor display input maupun string display input. Kalau saya memakai nomor display input. Untuk settingannya saya urutkan aja dari awal, yaitu tombol on, ini tombol start ini tombolnya ini sama dengan ini. Klik 2 kali untuk settingnya, klik 2 kali. Nah, sesuaikan address ini 0.00 dengan ini, dengan yang di ladder seperti itu. Untuk shape-nya tinggal dirubah sesuai keinginan. Saya sendiri memakai shape ini dan warnanya ini. Yang kedua yaitu tombol emergency stop. Emergency stop ini. Ini pintu juga merupakan emergency stop. Jadi ini tuh seperti ruang tertutup di dalamnya, dan ketika ada orang masuk dan program sedang berjalan, maka otomatis program tersebut akan mati, dan untuk sebagai safety agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Seperti itu. Ini emergency stop, alamannya 0.08. Ini emergency stop sama kan 0.08. Untuk color shape-nya tinggal diatur bebas. Oke. Selanjutnya untuk timer, ini alamatnya. Ini set cara mengaturnya. Ini kita boleh memakai apa aja, desimal boleh, hexadecimal boleh, binary boleh, okta boleh. Kalau saya sendiri memakai hexadecimal, perhitungannya lebih rapi. Untuk settingannya sendiri, ini setting. Kita harus milih antara timer, counter, data memori, work area. Karena saya memakai timer, ya tinggal pilih aja timer. Sesuaikan alamatnya ini. Kan tim 000 sini juga T000 sudah sesuai. Untuk selanjutnya CS masuk. Nah, ini CrySaver masuk. Ini motor yang digunakan agar CrySaver dapat masuk. Seperti ini. Sesuaikan alamatnya saja. 100 T00, berarti ini juga 100 T00 sudah sama. Limit masuk selanjutnya. Oh, ada yang terlewat sebentar. Ini on CrySaver ini. Ini untuk menghidupkan CrySaver agar dapat bekerja setelah 10 detik program dijalankan. Ini 0.02 sama 0.02. Selanjutnya limit masuk sama 0.03 dengan ini. Cocokkan saja 0.03. Selanjutnya CrySaver naik 1.01 sama CS naik
Selanjutnya limit naik 0T04 sama dengan limit naik. Selanjutnya yaitu robot on. Robot ini saya memakai save robot, saya dilihat di sini save di order robot, sini banyak pilihannya. Saya memakai ini on. Untuk on-nya akan nanti berubah seperti ini dan off-nya berubah seperti ini. Untuk alamnya sendiri cocokkan aja 102 sama dengan 102. Selanjutnya ini sebagai sensor untuk mendeteksi berapa kali robot sudah mengambil material. Nanti alamatnya 0T05 sama material, sensor material 0T05. Untuk selanjutnya yaitu crank saver turun 103 sama 103. Limit turun juga sama 0T06 sama dengan 0T06. Selanjutnya crank saver keluar 104 sama 104. Selanjutnya limit keluar 0T07 sama dengan 0T07. Di sini pintu saya juga gunakan emergency stop agar ya saya jelaskan tadi, ini sebagai safety saja. Bila nanti ada orang yang masuk, maka otomatis ketika program sedang bekerja akan otomatis mati. Pintu sama saya setting untuk emergency stop 0T08. Ini. Terus selanjutnya sendiri yang terakhir yaitu indikator program on. Ini 105 sama. Ketika nanti program berjalan, maka lampu ini akan hidup. Mungkin akan saya langsung coba saja trial. Oh iya, caranya ini, maaf saya pencet tes yes. Jangan di starting testing offline ya, di connect to cek programmer, cek simulator. Ini kan saya sudah buka juga, cek simulatornya. Start. Tunggu ini mendeteksi apakah ada yang salah atau tidak di programnya. Oke, sudah bekerja. Ini saya trial aja di sini. Akan saya kecilkan biar terlihat apakah halamannya benar atau tidak. Ini ya, mungkin terlihatan. Yang pertama, ketika tombol start tombol start ini sama dengan ini. Saya tekan, ini akan hidup dan program akan bekerja. Timer akan menghitung 10 detik untuk menunggu lubrikasi dari setiap motor ini agar dapat terlubrikasi dulu baru dapat bekerja, agar meminimalisir kerusakan. Nah, ini indikator program sudah on. Ketika 1.00 ini udah on, otomatis indikator juga akan program on. Berarti ini programnya sudah mulai bekerja. Setelah 10 detik baru crank saver dapat dijalankan. On crank saver ini. Nah, crank saver masuk akan hidup. Dia terus berjalan, saya menyentuh limit masuk. Ini saya tekan aja limit masuk karena ini juga simulasi, harusnya ya otomatis ketika ada barangnya, karena simulasi ya tekan aja limit masuknya. Ini limit masuk ditekan, hidup sama kan, ini juga limit masuk tadi ditekan. Limit masuk akan mematikan crank saver masuk dan akan menghidupkan crank saver naik. Seperti itu sampai limit naik ditekan sama limit ditekan akan mematikan crank saver naik dan menghidupkan robot on. Nah, ini robot telah on. Setelah 5 kali robot mengambil 1 2 3 4 5. Tadi kan udah tertekan sekali, saya lupa belum di reset. Jadi setelah 5 kali mengambil, crank saver turun akan bekerja. Dia akan terus, motor akan terus berjalan, saya menyentuh limit turun. Setelah limit turun ditekan, crank saver turun akan mati dan menghidupkan crank saver keluar. Setelah crank saver keluar, terus motor crank saver keluar bekerja dan menyentuh limit keluar, maka crank saver keluar akan mati. Mungkin diulang lagi untuk prosesnya ketika nanti ada emergency stop seperti ini. Ini sudah di on, misal sudah mencapai crank saver naik dan ketika itu ada orang masuk, maka otomatis program akan mati dikarenakan ini sebagai safety. Ini pintu
sama, hidupnya juga bareng, pintu emergency stop sebagai safety saja, seperti itu. Mungkin ini penjelasan dari HMI yang saya buat. Setelah itu saya akan ke masalah wiring. Saya buka saja wiring saya. Maaf, ini wiringnya campur-campur, saya pisahkan dulu. Biar lebih jelas. Ini wiring yang saya buat seperti ini. Untuk gambar PLC sendiri bisa di-download di Google. Saya sudah download dan hasilnya seperti ini, dan ketemunya seperti ini. Lah, ini gambar PLC saya, tinggal dimasukkan saja kalau udah ketemu. Selanjutnya yaitu untuk konektor pengkonekan. Nah, di sini LN, L1, L2 ini sebagai input dari PLC, atau untuk penghidupan PLC ini memakai sumber AC 220 volt. Untuk membuat simbol sendiri ini bisa download di YouTube, bisa download di Google maupun buat sendiri lewat Corel. Saya buat lingkaran terus ditambahi huruf S seperti itu. Kalau dari saya sendiri, yang penting mirip aja dengan simbol AC. Selanjutnya untuk PB sendiri juga sama, tinggal garis garis kasih kasih titik 2, tinggal ditebalkan nanti. Membuat limit juga sama, limit 1, limit juga sama, tadi caranya seperti itu. Untuk proximity juga tinggal dibuat kotak, terus nanti buat kotak lagi dalamnya, tambah huruf C, ini simbol proximity. Di sini saya sesuaikan alamatnya sesuai dengan yang di ladder. Saya matikan dulu programnya. Ini kan PB1 untuk menghidupkan, alamatnya 0.00. Maaf, PB 0.00. PB1 ini alamatnya 0.00, ini untuk on. PB2 ini 0.02, ini untuk menghidupkan crank saver tadi. Limit 1 itu alamatnya 0.03, limit 2 0.04, ini limit 2 0.04, ini limit 2. Proximity ini sensor material ini detect 0.05, 0.06 itu limit 3, yaitu limit turun. 0.07 yaitu limit keluar. Enter yaitu PB3 untuk emergency stop. Karena di PLC ini tidak ada sumber DC keluaran dari PLC ini, maka kita membutuhkan sumber DC dari output. Kita memakai ini DC sendiri, buat simbol DC sendiri. Caranya juga mudah, tinggal kayak tadi. Garis, tinggal buat aja seperti itu. Ini akan jadi simbol DC. Untuk command-nya sendiri ini bebas, kita mau pakai command main sama command plus. Yang penting ketika command-nya main ya di tombolnya kita memakai plus, tapi kalau command-nya plus ya kita memakai tombolnya main. Tinggal kebalikan aja seperti itu.
Selanjutnya yaitu untuk outputnya kan ada 6 punya saya. Yang pertama ini untuk kontaktor 1 yaitu sebagai conveyor untuk kontaktor conveyor motor masuk. K2 ini sebagai kontaktor conveyor naik. K3 sebagai kontaktor kontaktor robot on. K4 sebagai kontaktor CS turun. K5 sebagai kontaktor CS keluar, dan terakhir lampu indikator. Mengapa saya pakai simbol seperti ini? Karena simbol kontaktor sendiri emang seperti itu, saya carikan aja simbol kontaktor. Nah, kurang lebih simbol kontaktor seperti ini. Ini A1 A2 ini yang dibutuhkan untuk supply tegangan. Nah, ini untuk 135 ini sebagai RST yang nanti akan digunakan ke motor. 234 itu juga sama RST. Seperti itu. Saya hanya memakai simbol untuk kontaktornya A1 dan A2 nya saja. Seperti itu. Oh ya, untuk ini kan outputnya semuanya AC, artinya tidak ada yang memakai tegangan DC. Oh ya, untuk kaman sendiri bebas karena AC itu bolak-balik. Jangan lupa bila setiap ada output yang terpakai, ini kaman ada garis tebalnya kan. Ini mewakili satu kaman nih, satu output. Ini ada garis tebalnya, satu kaman satu output. Ini sama garis tebal, satu kaman untuk dua output. Ini sama satu kaman, kalau ini satu kaman untuk 2 ke 4 output, seperti itu. Mungkin itu bearing dari saya untuk pembuatannya sendiri. Tadi sudah saya jelaskan juga. Untuk ini ya buat kontaktor tinggal kotak, terus garis untuk pojok seperti ini. Lampu ya tinggal bulat tambahi silang seperti itu. Mungkin sekian presentasi UAS dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.